Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Oke, kita mungkin langsung aja ya biar bisa menghemat waktu. Jadi harusnya kita mulai kemarin, tapi ya karena sesuatu hal jadi kita mundur. Kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang mungkin materi meteorologi dan klimatologi ya di Olimpiade Kebumian dan Olimpiade Geografi. Ini saya akan coba membuka soal Olimpiade Kebumian ya di bagian oceanografi, di bagian meteorologi dan klimatologi. Kita akan coba lihat soal-soal yang pernah keluar. Oke, kita akan coba lihat soal-soal yang berkaitan dengan meteorologi dan klimatologi ya. Jadi kemarin kita ke geologi dan geofisika, sekarang kita akan lihat ke materi meteorologi dan klimatologi seperti apa. Ya, mungkin ini saya buka soal tingkat kabupaten tahun 2017, nomor 61 ya. Ini salah satu tipe soal di Olimpiade Kebumian maupun Geografi yang berkaitan dengan Medlin itu akan menanyakan banyak tentang lapisan-lapisan bumi ya, atau lapisan-lapisan, ya kalau lapisan bumi itu kan ada lapisan interior, ada lapisan atmosfer. Jadi di sini konteksnya adalah kita bicara tentang lapisan atmosfer. Nah, berdasarkan pembagiannya, itu kan ada beberapa lapisan ya, ada tropo, strato, meso, dan termo. Ini 4 lapisan yang kita lihat ya di dalam meteorologi dan klimatologi. Kemudian kalau kita lihat yang ditanyakan, sumber panas bagi lapisan termosfer adalah. Oke, jadi kita mungkin harus membahas ya tentang materi lapisan-lapisan atmosfer. Jadi lapisan yang paling bawah, mungkin sudah sama-sama tahu lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan troposfer ya. Troposfer bumi, kemudian setelah itu stratosfer, kemudian setelah itu ada mesosfer, setelah itu ada lapisan termosfer ya, habis itu eksosfer. Tropo, strato, meso, termo, sama eksosfer. Jadi sebenarnya kalau di materi-materi itu ada 5 lapisan ya. Sebentar saya bukakan materinya ya tentang struktur atmosfer. Nah, lapisan yang paling bawah itu lapisan tropo ya. Lapisan tropo itu merupakan lapisan yang paling bawah di atmosfer kita. Ya, lapisan tropo merupakan lapisan yang paling bawah ya dari atmosfer kita. Jadi lapisan troposfer ini kalau kita lihat itu kalau makin ke atas dia temperaturnya akan semakin turun ya. Temperatur akan semakin turun jika ketinggiannya semakin meningkat. Nah, kemudian nanti setelah troposfer itu batasnya dengan stratosfer itu adalah tropopause. Nah, di stratosfer itu kita lihat ada peningkatan temperatur. Ada peningkatan temperatur. Tadinya kalau kita masuk ke stratosfer itu temperaturnya stagnan, tapi kemudian ketika masuk ke ketinggian ini ya sekitar 20-an kilometer, kemudian di sini suhunya meningkat. Nah, kenapa bisa meningkat ya? Jadi kalau di stratosfer kenapa suhunya bisa mengalami peningkatan?
Itu semua terjadi karena adanya lapisan ozon. Jadi pada ketinggian ini itu ada lapisan ozon. Di mana lapisan ozon ini dia akan melakukan penyerapan ya. Penyerapan dari radiasi ultraviolet dari matahari. Radiasi UV. Nah, karena ozon menyerap ultraviolet, maka kemudian di ketinggian ini kemudian menjadi lebih hangat karena adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi UV. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke perbatasan antara stratosfer sama mesosfer, yaitu ada stratopause. Nah, masuk ke mesosfer itu kalau makin ke atas tuh suhu akan makin turun. Dan di sini di mesosfer itu suhunya mencapai suhu yang terendah ya. Jadi suhu yang paling rendah itu ada di puncaknya mesosfer, yaitu di mesopause. Ini kalau kita lihat suhunya bisa hampir mencapai -100. Itu mesosfer. Jadi mesosfer disebut sebagai lapisan udara atau atmosfer yang paling dingin ya, paling dingin di atmosfer kita. Terus kemudian setelah mesopause ya, batas antara mesosfer dengan termosfer, masuklah kita ke termosfer. Termosfer ini kalau kita lihat, kalau makin ke atas suhu akan makin meningkat. Ini termosfer tuh bisa mencapai ketinggian, bisa mencapai ya sampai sekitar 500 km bisa nih mesosfer ini. Maaf, termosfer ini. Bisa mencapai ketinggian sekitar 500 km. Sehingga bisa kita lihat ya, betapa kenaikan temperaturnya bisa terus ya. Ini kan masih ketinggian 100 km ya. Coba bayangkan 200, 300, 400 km ini kan berarti sudah sangat tinggi sekali temperaturnya. Maka termosfer itu bisa kita sebut sebagai lapisan udara yang paling panas. Nah, kenapa lapisan termosfer itu bisa panas ya? Kalau tadi kan stratosfer bisa panas karena adanya ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, kalau di termosfer, kenapa bisa panas? Itu terjadi karena penyerapan radiasi matahari. Jadi di sini itu ada penyerapan radiasi matahari. Jadi pertama kali sinar matahari itu masuk ke dalam atmosfer bumi, itu memang diserapnya itu di lapisan ini, di lapisan termosfer. Dan siapa yang menyerap? Yang menyerap itu adalah molekul-molekul oksigen. Jadi molekul-molekul oksigen yang ada di sini, di termosfer itu melakukan penyerapan terhadap radiasi matahari. Sehingga kemudian lapisan termosfer menjadi lapisan yang panas. Nah, jadi seperti itu ya, struktur vertikal dari atmosfer kita. Jadi kalau kita kembali ke soal, ya kalau kita kembali ke soal, jadi sumber panas bagi lapisan termosfer. Jadi kenapa lapisan termosfer itu bisa menjadi lapisan yang panas ya? Karena ada penyerapan kan, ada penyerapan radiasi. Tapi coba kita cek di sini, apa yang bisa menyebabkan ya? Yang pasti termosfer itu kan ketinggiannya sangat tinggi ya. Termosfer itu kira-kira dari ketinggian 80 atau mungkin 100 km sampai ke sekitar 500 km dari permukaan bumi. Maka kalau pemanasan secara konduksi dari permukaan bumi atau pemanasan secara konveksi dari permukaan bumi, tidak mungkin. Karena jauh sekali dari permukaan bumi. Ini kan lapisan keempat ya dari permukaan bumi. Yang mendapatkan pemanasan karena konduksi atau konveksi dari permukaan bumi, ya lapisan yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu troposfer. Tidak mungkin termosfer nih, karena termosfer itu jauh. Sama ya yang B juga ya, ini dari permukaan bumi tidak mungkin. Ya, tadi kan saya sebutkan ya bahwa lapisan termosfer itu bisa panas karena penyerapan radiasi matahari oleh molekul-molekul oksigen. Jadi sumber panasnya dari radiasi matahari.
Ya, dari nomor 61 jawabannya yang E. Nah, itu nomor 61 ya. Berikutnya kita ke nomor 62. Temperatur atmosfer yang terendah terdapat pada lapisan apa? Nah, ini kembali pada yang tadi ya. Temperatur yang terendah itu kan terbentuk di sini ya. Terbentuk di puncaknya mesosfer, yaitu mesopaus. Jadi memang lapisan mesosfer itu merupakan lapisan yang terdingin karena temperatur itu paling dingin dibandingkan dengan temperatur dari lapisan-lapisan udara yang lain. Jadi mesosfer inilah yang menyebabkan mesosfer itu memang disebut lapisan terdingin ya. Itulah yang menyebabkan mesosfer ini punya kemampuan untuk membakar benda-benda asing. Jadi kalau ada benda asing ya, benda asing jatuh, ada benda asing kemudian menuju ke bumi ya, masuk ke atmosfer bumi, ntar masuk ke mesosfer itu nanti karena di sini udaranya dingin, maka kemudian udaranya itu mendekati padatnya, mendekati padat udaranya. Jadi tingkat kerapatannya tinggi sekali. Akibatnya ketika ada benda asing jatuh, maka di sini gesekan dengan udara sangat kuat. Gesekan dengan udara sangat kuat. Gesekannya dengan udara yang lebih padat. Sehingga di situ kemudian dia akan terbakar akibat dari gesekan yang sangat kuat dengan udara itu. Nah, sehingga soal tadi itu jawabannya adalah mesosfer, temperatur atmosfer yang terendah di lapisan mesosfer. Nah, itu biasanya memang banyak soal-soal yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan lapisan-lapisan atmosfer. Jadi silakan nanti adik-adik pelajari dan hafalkan tentang lapisan-lapisan udara ya, lapisan-lapisan atmosfer atau struktur vertikal dari atmosfer. Ya, jadi pelajari ya struktur-struktur vertikal dari atmosfer. Ada lapisan apa saja, masing-masing lapisan ini cirinya apa saja, kemudian ketinggiannya berapa sampai berapa gitu. Ada dinamika apa di lapisan itu, temperaturnya gimana, atau mungkin ada dinamika apa yang terjadi di situ. Nah, itu adik-adik silakan nanti hafalkan ya dan juga pelajari. Itu lapisan-lapisan udara atau atmosfer kita. Nah, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini, itu, nah ini salah satu tipe soal meteorologi juga ya, yang keluar di Olimpiade Kebumian. Itu adalah soal mengenai alat-alat meteorologi. Jadi ada banyak sekali alat-alat pengukur cuaca dan iklim ya. Alat pengukur cuaca dan iklim. Jadi di sini adik-adik harus bisa hafal alat pengukur misalkan curah hujan apa namanya, alat pengukur kecepatan angin apa namanya, alat pengukur tekanan udara apa namanya gitu. Nah, memang ada beberapa alat-alat yang apa namanya yang sering muncul ya nama-namanya. Misalkan di sini ada atmometer. Atmometer pengukur penguapan ini betul. Atmometer itu punya nama lain. Atmometer itu sering disebut sebagai evaporimeter. Evaporimeter, penguapan ya. Kemudian ada barograf. Barograf itu dia mengukur dan merekam tekanan udara, ini juga betul. Jadi kalau ada kata baro ya, ada barograf, ada juga barometer, itu berarti dia mengukur dari tekanan udara. Nah, bedanya kalau barometer itu dia hanya mengukur saja, kalau barograf dia mengukur dan juga merekam data.
tekanan udara. Terus ada juga alat namanya termohigrograf. Ini kan dari kata termo dan higro ya. Termo itu temperatur, higro itu adalah kelembapan. Jadi termohigrograf itu pengukur temperatur dan kelembapan. Ini betul. Kemudian ada alat namanya Campbell Stock ya. Campbell Stock ini juga betul. Campbell Stock itu merupakan alat pengukur lama penyinaran matahari. Dia akan mengukur dalam satu hari itu berapa lama matahari bersinar, berapa jam matahari itu bersinar. Kemudian ada perheliometer. Perheliometer itu pengukur intensitas radiasi matahari. Itu juga betul. Ya, jadi selain pengukur ini ada juga banyak alat lainnya, misalkan pengukur angin. Pengukur angin itu misalkan anemometer. Atau misalkan pengukur curah hujan ya, itu ada ombrometer. Ombrometer itu pengukur curah hujan. Banyak ya, nanti silakan juga dihafalkan banyak sekali alat-alat. Dan nomor 63 di sini, ini kan ada gambar suatu alat ya. Kita harus hafal kira-kira gambar ini apa, alat apa ini. Nah, gambar ini itu adalah yang kita sebut sebagai Campbell Stock. Jadi bentuknya sangat khas ya. Bentuknya sangat khas, ini merupakan alat untuk mengukur lama penyinaran dari matahari. Ya, jadi alat untuk mengukur lama penyinaran dari matahari. Itu adalah Campbell Stock. Bentuknya seperti bola bulat gitu ya. Seperti bola yang bulat. Oke, berkaitan dengan alat-alat pengukur ya. Berkaitan dengan alat-alat pengukur. Saya ada satu video menarik yang kita bisa saksikan. Dan nanti dari video ini akan diceritakan tentang alat-alat pengukur cuaca dan iklim yang ada di stasiun meteorologi dan klimatologi ya. Jadi kalau adik-adik mungkin kalau punya kesempatan, barangkali ada stasiun meteorologi dan klimatologi yang terdekat ya. Itu di situ ada sebuah taman alat ya. Sebuah taman alat yang nanti di dalam taman alat itu kemudian ada berbagai macam alat-alat ya. Alat-alat meteorologi, pengukur cuaca dan iklim, banyak sekali. Ada pengukur kecepatan angin, tekanan, intensitas cahaya matahari, pengukur kelembaban, pengukur tekanan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Oke, jadi kita akan coba lihat dan saksikan ya. Ini video yang dibuat oleh Stasiun Meteorologi dan Klimatologi dari Bogor ya, Stasiun BMKG Bogor. Kita akan sama-sama saksikan ya. Nanti silakan adik-adik tolong catat ya, catat alat-alat yang penting yang ditunjukkan di dalam video ini. Ya, silakan dicatat hal penting dari video ini ya. Selamat datang di layanan informasi Stasiun Klimatologi Bogor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Bogor memiliki tugas memberikan informasi tentang meteorologi dan klimatologi kepada masyarakat. Salah satu tupoksinya yaitu melakukan pengamatan alat-alat unsur cuaca dan iklim. Bagaimana dan alat apa saja yang dimiliki Stasiun Klimatologi Bogor? Mari kita saksikan. Saya sedang menuju ke taman alat yang dimiliki oleh Stasiun Klimatologi Bogor. Ini adalah taman alat yang saya maksud. Disinilah unsur-unsur cuaca dan iklim
diamati setiap harinya. Mau tahu ada apa saja? Ikuti saya terus ya. Ini adalah Ganbelani, fungsinya untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi setiap harinya. Ini namanya Campbell Stop. Berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya persen. Waktu pengamatannya jam 06.00 sampai 18.00 WIB. Ini adalah aktinograf, alat untuk mengukur radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi per menit. Alat ini diukur setiap jam 18.00 WIB. Ini adalah termometer tanah. Termometer tanah dipasang di dua lahan yang berbeda. Yang pertama, lahan berumput dan lahan gundul. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan tanah gundul. Termometer tanah memiliki beberapa kedalaman yang berbeda. Yang pertama, 0 cm, yang kedua 2 cm, yang ketiga 5 cm, yang keempat 10 cm, yang kelima 20 cm, dan yang ini termometer tanah 50 cm, dan yang terakhir 100 cm. Jam pengamatannya yaitu jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Ini adalah cup counter anemometer, berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Jam pengamatannya yaitu 7.00, 14.00, dan 18.00 WIB. Kayaknya ada petugas pengamatan nih, kita lihat yuk. Lando, Alita. lagi mau pengamatan ya? Iya nih, punya pengamatan soalnya. Ini namanya sangkar alat meteorologi. Mau lihat alat di dalamnya? Yuk. Oh, ini sangkar meteorologi, Lando. Iya, Alita. Ini sangkar alat meteorologi. Di dalam sangkar meteorologi ini, termometer bola kering, bola basah, juga termometer maksimum dan minimum. Kalau termometer bola kering dan bola basah, itu diamatinya setiap jam. Sementara termometer maksimum diamatinya setiap jam 7 malam. Kemudian termometer minimum diamatinya setiap jam 7 pagi. Kalau ini namanya PC evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Oke, sekarang kita tutup yuk sangkar meteorologinya. Jadi setelah melakukan pengamatan, sangkar meteorologi ini harus segera kita tutup agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalam sangkar meteorologi ini. Terus yang diamati setiap jamnya apalagi, Lando? Biasanya setelah melakukan pengamatan pada sangkar meteorologi, kita akan melakukan pengamatan arah dan kecepatan angin pada alat anemometer. Yuk kita ke sana. Selamat datang di layanan informasi Stasiun Klimatologi Bogor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Bogor memiliki tugas memberikan informasi tentang meteorologi dan klimatologi kepada masyarakat. Salah satu tupoksinya yaitu melakukan pengamatan alat-alat unsur cuaca dan iklim. Bagaimana dan alat apa saja yang dimiliki Stasiun Klimatologi Bogor? Mari kita saksikan. Saya sedang menuju ke taman alat yang dimiliki oleh Stasiun Klimatologi Bogor. Ini adalah taman alat yang saya maksud. Disinilah unsur-unsur cuaca dan iklim diamati setiap harinya.
Mau tahu ada apa saja? Ikuti saya terus ya. Ini adalah Ganbelani, fungsinya untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi setiap harinya. Ini namanya Campbell Stop. Berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya persen. Waktu pengamatannya jam 06.00 sampai 18.00 WIB. Ini adalah aktinograf, alat untuk mengukur radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi per menit. Alat ini diukur setiap jam 18.00 WIB. Ini adalah termometer tanah. Termometer tanah dipasang di dua lahan yang berbeda. Yang pertama, lahan berumput dan lahan gundul. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan tanah gundul. Termometer tanah memiliki beberapa kedalaman yang berbeda. Yang pertama, 0 cm, yang kedua 2 cm, yang ketiga 5 cm, yang keempat 10 cm, yang kelima 20 cm, dan yang ini termometer tanah 50 cm, dan yang terakhir 100 cm. Jam pengamatannya yaitu jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Ini adalah cup counter anemometer, berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Jam pengamatannya yaitu 7.00, 14.00, dan 18.00 WIB. Kayaknya ada petugas pengamatan nih, kita lihat yuk. Lando, Alita. lagi mau pengamatan ya? Iya nih, punya pengamatan soalnya. Ini namanya sangkar alat meteorologi. Mau lihat alat di dalamnya? Yuk. Oh, ini sangkar meteorologi, Lando. Iya, Alita. Ini sangkar alat meteorologi. Di dalam sangkar meteorologi ini, termometer bola kering, bola basah, juga termometer maksimum dan minimum. Kalau termometer bola kering dan bola basah, itu diamatinya setiap jam. Sementara termometer maksimum diamatinya setiap jam 7 malam. Kemudian termometer minimum diamatinya setiap jam 7 pagi. Kalau ini namanya PC evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Oke, sekarang kita tutup yuk sangkar meteorologinya. Jadi setelah melakukan pengamatan, sangkar meteorologi ini harus segera kita tutup agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalam sangkar meteorologi ini. Terus yang diamati setiap jamnya apalagi, Lando? Biasanya setelah melakukan pengamatan pada sangkar meteorologi, kita akan melakukan pengamatan arah dan kecepatan angin pada alat anemometer. Yuk kita ke sana. Yuk. Nah, ini Alita, namanya alat anemometer. Digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Tingginya sekitar 10 meter. Terus bukannya setiap jamnya harus melakukan pengamatan awan juga, Lando? Oh iya, benar. Jadi setelah kita melakukan pengamatan pada anemometer, kita melakukan pengamatan pada awan. Setelah melakukan pengamatan awan, yang pertama kita lakukan melihat jenis awannya. Yang kedua, kita melihat jumlah awannya. Yang ketiga, melihat tinggi dasar, kemudian dengan tinggi puncaknya. Alat ini adalah ASRS, Automatic Solar Radiation Station. ASRS ini memiliki dua sensor. Yang pertama, sensor piranometer. Yang kedua, di sini adalah perheliometer. Untuk sensor piranometer memiliki fungsi untuk mengukur densitas atau ukuran besarnya radiasi matahari dalam satu hari.
Kemudian, per heliometer berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Kita lihat sebelah sana adalah sensor piranometer. Alat yang di sana berkaitan dengan ASRS. Kedua alat ini sama-sama berfungsi untuk mengukur besaran densitas atau radiasi matahari dalam satu hari. Ini adalah alat penakar hujan tipe Hillman. Alat ini merupakan alat otomatis yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari. Satuannya milimeter. Kemudian, alat penakar hujan tipe Hillman ini jam pengamatannya dilakukan setiap jam 7 pagi. Begitu juga untuk piasnya diganti setiap jam 7 pagi. Untuk alat yang ini adalah alat penakar hujan tipe observatorium. Alat ini fungsinya untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat observatorium ini pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali. Nah, kebetulan semalam kan ada hujan. Yuk kita sama-sama ukur yuk dengan gelas ukur ini. Nah, gelas ukur yang kamu pegang ini adalah gelas ukur yang sudah standar dari WMO. Kemudian, mari kita ukur sama-sama. Lihat ya. Kita ukur sampai airnya habis. Nah, di sini kita bisa lihat, Alita, jumlahnya itu adalah 16 mm. Jadi, dalam 24 jam, curah hujan yang tercatat totalnya 16 mm. Jelas ya? Jelas. Kalau ini namanya open pan evaporimeter, atau bisa kita bilang namanya panci penguapan. Panci penguapan ini fungsinya untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari. Satuannya itu adalah milimeter. Nah, sekarang kita coba langsung mengukurnya. Di sini ada alatnya. Yang ini namanya steel well. Kemudian corong yang ini namanya hot gauge. Jadi caranya kita harus meletakkan steel well ini persis di atas permukaan air yang ada di panci ini. Nah, seperti ini Alita. Coba lihat. Jika sudah menyentuh pada ujung kailnya, kita angkat, tidak boleh bergetar. Lalu kita baca skalanya di sini. Berapa coba? Di sini tertera 80,3 mm. Oke. Nah, di samping itu, ini juga ada termometer apung. Ini diamati setiap jam 7 pagi. Sama dengan panci penguapan. Untuk nilainya, kita amati setiap jam 7 pagi juga. Adalah cup counter 0,5 meter. Jadi, alat yang di sana itu berkaitan dengan panci penguapan yang di sini. Karena untuk melihat pergerakan kecepatan angin yang bisa mempengaruhi jumlah penguapan dalam satu hari. Selain alat-alat klimatologi yang kami memiliki alat pengukur kualitas udara. Seperti ini adalah ARWS, Automatic Rain Weather Sampler, berfungsi untuk mengambil sampel air hujan yang konsentrasi kimianya diukur. Oke, untuk fungsinya, alat ini bekerja secara otomatis, di mana ARWS memiliki dua bucket, yaitu wet bucket dan juga dry bucket. Memiliki sensor otomatis, ketika turun hujan, maka penutup pada wet bucket ini akan bergeser menutupi pada dry bucket. Begitupun sebaliknya, ketika panas, penutup ini akan kembali ke tempat semulanya. Kita lakukan percobaan seperti ini. Ketika turun hujan, maka penutup pada wet bucket akan menutupi pada dry bucket. Kemudian, air hujan yang turun akan jatuh pada wet bucket ini, di mana sampel air hujan yang kita ambil tertampung di dalam wet bucket.
Selanjutnya, alat yang kedua bernama HV Sampler. HV Sampler berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan di udara. Dilakukan pengamatan selama 6 hari sekali. Alatnya seperti ini. Prinsip kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Kertas filter ditaruh di atas ini. Semua alat-alat yang sudah kami perkenalkan tadi merupakan alat pengukur unsur-unsur cuaca dan iklim Yang diamati setiap harinya oleh pengamat Stasiun Klimatologi Bogor. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang cuaca dan iklim. Saya Alita Nuraini dan rekan saya Irlando Kusumo mengucapkan terima kasih dan salam BMKG. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat ya tentang alat-alat pengukur cuaca dan iklim ya. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang alat pengukur cuaca dan iklim ya. Nah, nanti kalau keluar soal-soal tentang alat-alat, semoga sudah bisa. Oke, lanjut. Kita akan lihat ya nomor berikutnya. Nomor 64. Letak geografis Indonesia di sekitar ekuator menyebabkan rata-rata suhu udara konstan 9 tahun. Ya, jadi karena kita terletak di sekitar ekuator ya, kita kan Indonesia itu kan lintangnya berada di sekitar 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Ini masuk ke dalam iklim tropis, karena iklim tropis itu kan dari 0 derajat sampai 23,5 derajat LO atau RS. Nah, kita masuk ke dalam iklim tropis yang salah satu cirinya adalah rata-rata suhu udara konstan sepanjang tahun. Jadi kalau rata-rata suhu udara di tropis itu kira-kira rata-rata sekitar ya 27 derajat Celcius rata-ratanya. Dan ini akan sama sepanjang tahun. Dalam satu tahun, di berbagai bulan, mau kita musim kemarau, mau kita musim penghujan, itu rata-rata suhu pas siang hari itu akan sama sekian. Jadi kita katakan bahwa amplitudo suhu ya itu kecil. Amplitudo suhu itu kecil. Artinya dalam setahun itu tidak ada perubahan-perubahan dari temperatur. Segitu terus temperatur rata-ratanya. Nah, variasi suhu udara maksimum di Indonesia akan teramati secara. Jadi karena sepanjang tahun itu sama ya, artinya dari bulan suhu udara di bulan Januari pas lagi misalkan puncaknya musim hujan, sama suhu udara misalkan pas bulan Juli waktu puncaknya musim kemarau, itu hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu ya, paling ketika musim penghujan puncak ya suhunya mungkin ya sekitar 25 ya. Tapi ntar kalau misalnya musim kemarau ya misalkan 28 gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh beda gitu. Variasi suhunya itu kecil, tidak terlalu bervariasi. Beda sama iklim sedang. Kalau iklim sedang itu pas musim dingin, itu suhu mungkin bisa mencapai mendekati 0, bisa mendekati 0 derajat pas musim dingin. Tapi kalau pas musim panas bisa mencapai 30-an derajat. Jadi beda suhunya sangat tinggi sekali kalau di lintang-lintang sedang. Kalau kita di Indonesia sepanjang tahun itu relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di Indonesia variasi suhu itu akan kelihatan kalau misal secara harian. Kenapa? Ya karena kalau secara harian itu kelihatan. Kalau secara harian itu begini. Misalkan ya suhu paling panas itu kira-kira di sekitar jam 12 siang sampai sekitar jam 2 siang ya. Jam 12 sampai 14 siang. Itu suhu-suhu yang panas-panasnya, matahari sedang sangat terik dan sangat panas.
Ini mungkin suhunya bisa mencapai 31 ya, beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, bahkan Pekanbaru nih bisa mencapai 31 derajat Celcius. Nah, tapi semisal jam suhu udara masih dalam sehari ya, paling dingin itu kira-kira dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi ya. Itu suhunya mungkin bisa turun sampai, ya bisa sampai 15-14 derajat ya. Jadi kalau dalam sehari itu bisa kelihatan variasi suhu yang variasi suhu ya, antara suhu terdingin dengan yang terpanas. Jadi variasi harian yang paling kelihatan. Itu. Dengan 64 jawabannya yang A. Nomor 65. Setelah kejadian hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan dahan-dahan pohon patah, seorang guru pengetahuan kebumian di suatu SMA minta muridnya mengidentifikasi nama dan kecepatan angin pada kejadian tersebut berdasarkan skala Beaufort. Nah, ini skala Beaufort itu merupakan skala angin ya. Jawaban yang benar adalah, jadi dengan kondisi begini ya, setelah hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan dahan-dahan pohon patah, itu berarti anginnya angin apa? Kemudian kekuatannya, kecepatan anginnya berapa? Nah, kita harus melihat skala Beaufort. Nah, skala Beaufort ini merupakan skala yang menunjukkan kekuatan dan kecepatan dari angin ya. Saya akan coba buka skala Beaufortnya, dan kalau berdasarkan soal ini berarti adik-adik harus menghafal ya, menghafal isi dari skala Beaufort. Nah, ini adalah skala Beaufort ya. Jadi skala Beaufort itu skala kecepatan angin yang dia skalanya antara 0 paling kecil 0 sampai 12 paling besar. Skala Beaufort itu dari 0 sampai 12, dan kalau skala paling kecil itu 0, dia kecepatan anginnya adalah 1 km per jam. Ini sangat lambat sekali. Dicirikan kalau kecepatan angin 1 km per jam atau skala 0, itu kalau ada asap ya, misalkan asap sampah yang dibakar atau asap-asap cerobong pabrik ya, itu asapnya itu akan tegak lurus ke atas. Itu disebut sebagai cone. Nah, ini disebut sebagai cone. Nanti ada angin light air atau udara ringan ya. Ada breeze light, gentle breeze, moderate breeze, dan seterusnya sampai moderate gale, fresh gale, sampai storm dan hurricane. Dari gejala-gejala alam yang timbul. Jadi dari asap naik ke lurus sampai arah anginnya mulai kelihatan ya, angin mulai kelihatan, daun-daun mulai bergerak, debu terbang, kertas terbang, ranting bergerak, dahan bergerak, sampai kemudian susah buka payung, pohon sampai bergerak, orang susah berjalan, ranting patah, genteng terbang, pohon tumbang, sampai pohon-pohon besar tumbang, gedung roboh. Nah, ini udah skala 12 yang kecepatannya lebih dari 117 km per jam, dia sudah hurricane. Jadi sudah kekuatan anginnya sudah menjadi hurricane. Kalau kita lihat ini kan dia dalam satuan kilometer per jam. Nah, saya punya beberapa gambar lagi tentang ini, saya ambil dari buku Klimatologi Casiano. Ini skala Beaufort juga ya, tapi lebih lengkap, ada satuan kecepatannya knot, ada meter per second, ada kilometer per jam. Disertai dengan nama keadaan anginnya. Tadi kan ada calm ya, calm itu angin tenang. Ada calm air, udara ringan. Ada sepoi lemah. Jadi kalau sepoi itu bahasa ininya breeze ya. Ada light breeze, gentle breeze, moderate breeze, fresh breeze. Sepoi lemah, sepoi lembut, sepoi sedang, sepoi segar. Ada strong breeze, sepoi kuat. Kemudian ada gale. Gale itu adalah angin ribut ya. Angin ribut, sedang, ribut, segar, kemudian ribut kuat. Kemudian, nah kalau skala 10 ya, whole gale itu badai.
Whirlgale itu badai, storm itu berarti badai ngamuk. Kalau hurricane itu dia angin siklon. Nah, jadi lebih tepat kita melihat ini ya. Jadi kalau tadi itu kan kalau kita bandingkan ya, tadi kan ada setelah hujan sedang ya, ranting-ranting kan tadi bergerak ya. Ranting-ranting bergerak tadi. Jadi masih di skala-skala sepoi ya. Masih di skala-skala angin sepoi atau breeze. Nah, cuma yang mana? Ya, cuma yang mana gitu. Coba kita lihat ke soalnya ya. Nah, apakah sepoi lemah, sepoi lembut, sedang, kuat, angin ribut? Ini kalau kita lihat dahan-dahan pohon sampai patah ya. Hujan lebat, angin kencang. Dahan-dahan pohon patah. Jadi sudah sampai dahan-dahan pohon patah. Jadi ini kan belum patah ya, sepoi lemah itu pasti belum patah. Sepoi lembut belum patah. Sepoi sedang juga belum. Sepoi segar belum ya. Nah ini, dahan itu kan ranting ya, ranting pohon patah ini berarti sudah angin ribut. Atau skala 8 ya, angin ribut ya. Skala 8 ini fresh gale ya. Ranting patah. Angin ribut. Dia kecepatannya sekian ya. Jadi ada nggak tadi jawabannya angin ribut? Nah, ada ya, di sini ya, angin ribut ya. 17,2 sampai 20,7 meter per second. Nah, itu tentang angin ribut ya. Dan jenis-jenis angin lainnya berdasarkan skala Beaufort. Oke, coba kita lihat soal berikutnya ya. Nomor 66. Nah, ini nomor 66 itu soal tentang halo ya. Jadi ketika sedang berkemah, seorang siswa mengamati fenomena halo, di mana bulan tampak memiliki cincin seperti pelangi di sekitarnya, di sekelilingnya. Pilih pernyataan yang benar tentang nama dan jenis awan yang menutupi langit saat itu. Jadi ketika terjadi fenomena halo, jadi fenomena halo itu disebabkan karena awan ya, awan itu terbentuk ya. Awan itu terbentuk dan awan ini kemudian menghalangi sinar matahari dan menyebabkan sinar matahari itu terdifraksi. Sehingga akan kelihatan ya kalau fenomena halo ya. Jadi itu kayak ada ini, kayak ada lingkaran gitu, kayak ada lingkaran pelangi gitu ya, lingkaran sinar. Itu namanya halo. Jadi seperti cincin, seperti pelangi di sekelilingnya. Jadi di sini tuh awan-awan ya, awan-awan tapi seperti ada pelanginya gitu, tapi seperti cincin. Nah, awan yang bisa menyebabkan terjadinya halo, fenomena halo, itu adalah awan cirrostratus yang merupakan jenis awan tinggi. Jadi awan-awan yang cirro atau cirrus itu jenis awan tinggi. Nah, awan cirrostratus itu menyebabkan terbentuknya fenomena halo. Jadi fenomena halo pasti terjadi pada siang hari dan posisinya di situ ada matahari ya yang tampak kemudian terhalangi oleh awan cirrostratus dan kemudian muncul fenomena cincin pelangi. Itulah halo. Itu kita sebut dengan fenomena optik ya. Jadi ada banyak sekali fenomena optik yang terjadi di udara. Selain tadi ada fenomena halo, ada fenomena sandok, ada fenomena pelangi, ya pelangi, ada bahkan fenomena fata morgana. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena optik. Fenomena optik itu beda ya sama fenomena cuaca beda ya. Kalau fenomena optik itu disebabkan karena sinar terdifraksi, sinar terrefraksi, sinar terpantulkan. Jadi karena spektrum-spektrum cahaya. Itu fenomena optik. Tapi kalau fenomena cuaca itu fenomena yang disebabkan karena aktivitas-aktivitas temperatur, tekanan, kelembaban di udara.
Fenomena cuaca ya, misalkan peristiwa hujan, ya, atau presipitasi ya, itu fenomena cuaca. Fenomena misalkan terbentuknya awan, fenomena misalkan kilat, petir itu ya. Kemudian bertiupnya angin, sampai ada angin siklon, angin hurricane, angin tornado, itu fenomena cuaca. Gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 67 ya. Untuk menentukan jumlah uap air dalam udara digunakan beberapa indeks seperti kelembapan relatif, kelembapan mutlak, kelembapan spesifik, dan perbandingan campuran. Yang dimaksud dengan kelembapan spesifik adalah, jadi nomor 67 ini kita bicara mengenai salah satu unsur cuaca dan iklim yang disebut sebagai kelembapan. Kelembapan udara. Nah, ada banyak parameter yang dipakai untuk mengukur kelembapan udara. Mungkin coba kita bahas ya. Untuk mengukur kelembapan udara ada apa saja? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kelembapan ya, kelembapan udara itu kan adalah banyaknya kandungan dari uap air di udara. Jadi kalau semisal udara itu semakin banyak mengandung uap air, itu artinya udaranya akan semakin lembab. Jadi kalau uap airnya semakin banyak, maka udara itu akan semakin lembab. Uap air itu kan merupakan gas ya, gas yang berisi H2O, air tapi dalam bentuk gas. Kalau misalnya uap airnya dia makin banyak, maka artinya udara itu akan makin lembab atau akan makin tinggi kelembapannya. Kalau semisal kelembapan itu makin besar, maka persentasenya akan meningkat ya. Kelembapan yang paling maksimal itu ya 100%. Kalau suatu udara, dia kelembapannya mencapai 100%, maka kita katakan udara itu jenuh. Nah, kalau mendekati 100% itu akan mulai terbentuk awan-awan tuh. Mulai terbentuk awan-awan. Jadi awan itu sebenarnya merupakan uap-uap air ya, yang dalam kondisi yang sudah mendekati jenuh. Gitu. Karena nanti kalau sudah 100%, awan-awannya akan siap ya kan untuk turun sebagai presipitasi. Karena di dalam awan itu sudah full, isinya adalah uap-uap air dalam jumlah yang banyak yang siap untuk dijatuhkan. Nah, nanti pengukur dari kelembapan udara itu adalah alat bernama hygrometer. Jadi kalau ada kata hygro, berarti itu pengukur dari kelembapan. Tadi kan di soal sebelumnya ada alat namanya termohigrograf ya. Bukan tadi kita tahu bahwa ada kata termo dan higro, jadi pengukur temperatur dan kelembapan. Higro itu lembab, kelembapan. Kita lihat macam-macam kelembapan ya di sini ya. Ada misalkan kelembapan yang pertama itu kelembapan mutlak atau absolute humidity. Kelembapan mutlak itu kita sering sebut dengan densitas udara. Densitas udara. Jadi kelembapan mutlak atau absolute humidity, kelembapan absolut itu merupakan jumlah uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Jadi buat mencari kelembapan mutlak atau kelembapan absolut ya, itu kalau kita mau cari itu tinggal kita bagi antara jumlah uap air, jumlah gram uap air, berarti kan massa, jumlah massa dari uap airnya, kemudian kita bagi dengan volume udara. Jadi kan jumlah uap air, dari massa uap airnya yang terdapat dalam 1 meter kubik, itu kan volume udara. Dalam satuan gram per meter kubik. Jadi masanya kita masukkan dia dalam satuan gram, volumenya kita masukkan dalam satuan meter kubik. Makanya satuan dari kelembapan absolut itu adalah gram per meter kubik.
Itulah kelembapan absolut atau mutlak atau densitas udara. Berikutnya kita punya namanya kelembapan maksimum atau maksimum humidity. Kelembapan maksimum itu merupakan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara. Jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara. Jadi nanti satuannya langsung ya, misalkan satu udara maksimal dia mengandung misalkan 40 gram uap air, itu langsung nanti kelembapan maksimumnya berarti 40 gram. Suatu udara maksimal mengandung misalkan 60 gram uap air, tapi kelembapan maksimumnya itu adalah 60 gram. Jadi langsung nanti. Itulah kelembapan maksimum. Jadi kalau kelembapan maksimum itu nggak dihitung ya, jadi langsung di soal itu langsung maksimal mengandung sekian uap air, sekian gram uap air. Berikutnya kita punya kelembapan relatif atau relative humidity. Kelembapan relatif ya, ini pengertiannya. Perbandingan antara jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air. Nah, ini bisa kita hitung nih. Jadi perbandingan antara, ini kan perbandingan ya, perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara. Nah, jumlah uap air yang dikandung udara ini yang kita sebut dengan nama kelembapan absolut ya, kelembapan absolut tadi. Dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air. Ini kan tadi ya, kelembapan mutlak ya, absolut ya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara. Itu yang kita kenal dengan nama kelembapan maksimum. Jadi makanya dirumuskan, bisa dicari dengan kelembapan mutlaknya berapa, dibagi kelembapan maksimum, kita kalikan dengan 100%. Sehingga nanti relative humidity atau kelembapan relatif itu satuannya adalah persen. Oke, itu untuk kelembapan relatif ya. Semoga bisa dipahami. Nah, coba kalau kita lihat ke soal deh ya. Tadi yang di soal tuh yang ditanyakan tuh yang mana? Apanya gitu ya. Nanti di soal itu yang ditanyakan nah, yang di soal tuh yang ditanyakan ini ya. Kita tadi ada beberapa indeks ya, kelembapan relatif, mutlak, sama ini ya. Oh, ada spesifik, ada perbandingan campuran. Yang dimaksud kelembapan spesifik. Nah, ini tadi saya tambahkan lagi ya. Ada kelembapan spesifik, ada perbandingan campuran. Ini kan tadi udah ada kelembapan mutlak, udah. Kelembapan relatif sudah. Sama tadi ada kelembapan maksimum ya. Ini yang belum kelembapan spesifik sama perbandingan campuran. Oke, kita lanjut bahas. Apa itu kelembapan spesifik dan perbandingan campuran ya? Nah, ini pengertiannya dari perbandingan campuran. Jadi perbandingan campuran itu nama lainnya adalah mixing ratio ya. Mixing ratio. Ini adalah perbandingan campuran. Rasio itu perbandingan, mixing itu perbandingan campuran. Jadi perbandingan campuran. Jadi mixing ratio atau perbandingan campuran itu adalah rasio ya. Rasio atau perbandingan antara ratio of the mass of water vapor. Jadi perbandingan antara
massa dari uap air ya, mass of water vapor, massa dari uap air dengan massa of dry air, berarti massa dari udara kering. Jadi massa uap air dibandingkan dengan massa udara kering, itu yang kita sebut dengan perbandingan campuran. Dirumuskan begini ya, MV berarti massa uap air ya, mass of vapor, water vapor, berarti V-nya, sama massa udara kering, mass of dry air ya, disitu M. Itu mixing ratio. Kemudian ada kelembapan spesifik ya, itu ini, kelembapan spesifik. Nah, kelembapan spesifik, kalau kita lihat ini, KS, kelembapan spesifik, the ratio of the mass of water vapor, berarti rasio yang perbandingan antara, ini kan berarti perbandingan massa dari uap air, mass of water vapor berarti massa uap air, to the mass of moist air. Mass of moist air itu berarti massa dari udara lembab. Udara lembab. Nah, udara lembab itu gini, jadi kalau saya jabarkan lagi ya, ini massa uap air dibagi dengan massa udara lembab ya. Massa udara lembab itu merupakan gabungan antara massa udara kering ditambah uap air. Jadi kalau udara kering kemasukan uap air itu jadi udara lembab. Makanya dirumuskan begini ya, sama dengan massa dari uap air dibagi massa uap air ditambah MV ya, ditambah massa udara kering. Gitu, ini udara lembab. Gitu. Oke, silakan bagi yang mau dicatat ya. Untuk perbandingan campuran dan kelembapan spesifik. Jadi tadi kalau kita lihat di soal ya, itu kalau nggak salah yang ditanyakan adalah kelembapan spesifik ya. Yang di soal yang ditanyakan adalah kelembapan spesifik. Jadi ya ini perbandingan antara massa uap air dengan massa udara lembab ya. Oke, semoga sudah dicatat ya. Jadi yang ditanyakan adalah kelembapan spesifik ya. Jadi perbandingan antara massa uap air sama massa udara lembab ya. Massa udara lembab itu nama lainnya adalah udara lengas. Nah, jadi perbandingan massa uap air adalah massa udara lengas ya. Lengas itu artinya lembab. Ya, jawabannya A. Kalau yang B, perbandingan massa uap air dengan massa udara kering, ini yang kita sebut dengan nama mixing ratio atau perbandingan campuran. Gitu. Kalau yang B itu definisi dari mixing ratio. Kalau yang A baru kelembapan spesifik. Nah, seperti itu ya. Semoga nanti bisa untuk macam-macam kelembapan dari udara. Nah, sekarang berikutnya, ini soal kita harus hitung nih, nomor 68. Hujan lebat yang terjadi di Bandung tanggal sekian mengakibatkan banjir besar di kawasan Jalan Pagarsi yang menyeret dua mobil. Menurut
pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi ITB, terdapat hujan turun sebesar 27 mm dalam 15 menit pertama kejadian hujan tersebut. Berapakah intensitas curah hujan pada saat tersebut? Berapa intensitas curah hujan? Ini kalau kita lihat dalam milimeter per jam. Tapi berapakah milimeter per jam intensitas dari curah hujan yang terjadi di tanggal ini? Kata kuncinya di sini. Tercatat hujan yang turun sebesar 27 mm dalam 15 menit pertama. Berarti 27 mm itu per 15 menit. Per 15 menit. Padahal kalau kita lihat, ini kan satuan